Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salita Prasmiati. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang bertema analisa data berkala dengan metode moving average. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendaknya kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Dalam makalah ini kami membahas tentang analisa data berkala dengan menggunakan metode moving average. Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman tentang rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Keduanya akan kami bahas secara mendalam dalam makalah ini. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca. Harapan kami semua, semoga makalah ini dapat membantu menambah pengetahuan bagi para pembaca. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini. Di sini ada pendahuluan yang membahas tentang analisa deret berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau perkembangan harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Kemudian juga ada moving average atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rata-rata. Bergerak adalah salah satu metode peramalan bisnis yang sederhana dan sering digunakan untuk memperkirakan kondisi pada masa yang akan datang dengan menggunakan kumpulan data-data masa lampau. Dan di dalam materi moving average ini, mahasiswa diajarkan cara menghitung dengan metode rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Dan untuk melakukan perhitungan dengan metode ini bisa dilakukan secara manual atau dengan rumus moving average atau dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Terima kasih. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menentukan rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Yang kedua, bagaimana cara penggunaan metode peramalan dengan rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Yang ketiga, bagaimana cara penggunaan metode peramalan dengan rata-rata bergerak menggunakan Microsoft Excel. Tujuan dari makalah ini mampu menganalisa data berkala dari waktu ke waktu. Mahasiswa dapat memahami data berkala dengan metode moving. Mahasiswa mampu mengerjakan soal-soal dengan metode moving average. Mahasiswa dapat menguasai materi rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata tertimbang. Yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan metode moving average dalam data sekunder dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Manfaat dari metode ini yaitu untuk data yang perubahannya tidak cepat dan tidak mempunyai karakteristik musiman atau seasonal. Dengan analisa menggunakan metode moving average diharapkan dapat membantu perusahaan dalam proses peramalan penjualan. Model rata-rata bergerak mengestimasi permintaan periode berikutnya sebagai rata-rata permintaan aktual dari periode terakhir. Metodologi.
Adapun metodologi penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mencari referensi buku yang berkaitan dengan tema tugas akhir semester atau tugas makalah yang dapat digunakan untuk mendukung dan membantu dalam materi-materi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas akhir semester ini. Mencari sumber informasi lainnya di internet. Melakukan uji coba dan evaluasi yang sesuai dengan tujuan. Mencatat catatan kuliah penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Tinjuan pustaka. Yang pertama, peramalan, kuantitatif, analisa data berkala, komponen deret data berkala. Yang pertama, peramalan atau forecasting. Peramalan dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Peramalan dibagi 3 bagian. Yang pertama, peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, peramalan jangka pendek. Peramalan jangka panjang yaitu peramalan yang mencakup waktu lebih dari 24 jam. Membantu perencanaan suatu pekerjaan dapat diperkirakan dengan secara tepat. Yang kedua, peramalan jangka menengah antara 3 sampai 24 per bulan. Peramalan jangka pendek yaitu jangka waktu kurang dari 3 bulan. Membantu menentukan pengembangan suatu pekerjaan untuk periode selanjutnya. Yang kedua, kuantitatif. Kuantitatif menjadi 2 kelompok. Yaitu metode syarat waktu, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Yang kedua, metode kasual, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel atau lebih. Yang ketiga, analisa deret data berkala. Analisa data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Analisa data berkala memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta pengaruhnya terhadap kejadian lainnya. Data berkala terdiri dari komponen-komponen, sehingga dengan analisa data berkala kita dapat mengetahui masing-masing komponen atau bahkan menghilangkan suatu atau beberapa komponen. Oleh karena itu, ada pengaruh dari komponen. Data berkala selalu mengalami perubahan-perubahan, sehingga apabila dibuat grafik akan menunjukkan adanya fluktuasi. Komponen deret data berkala. Komponen deret data berkala terdapat 4, yaitu yang pertama
Tren sekuler. Tren sekuler Tren sekuler yaitu gerak jangka panjang, suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan atau kecenderungan secara umum. Arahnya bisa menaik. Sekarang saya melakukan presentasi mengenai pembahasan dalam metode average. Nah, metode rata-rata bergerak atau biasa disebut moving average adalah ini merupakan indikator yang menghitung harga rata-rata suatu aset dalam periode waktu tertentu. Kemudian kita menghubungkannya dalam bentuk garis. Maksudnya, jadi misalnya ada sebuah data, misalnya dalam 3 tahun, itu dihitung dalam periode 3 tahun. Jadi periode itu per tahun. Kalau misalnya kita per bulan, misalnya bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga, berarti itu juga termasuk dalam periode. Nah, kemudian kita menghubungkannya sehingga kita bisa mendapat konfirmasi dari data tersebut. Nah, rata-rata bergerak itu ada dua macam. Yang pertama rata-rata bergerak sederhana atau simple moving average. Yang kedua adalah rata-rata bergerak tertimbang. Nah, kalau rata-rata bergerak sederhana, jadi perhitungannya itu kita hitung dengan cara menambahkan deretan-deretan data terkini pada suatu rentang waktu. Lalu kita membaginya dengan sejumlah periode tersebut, maka nilai rata-rata pun bisa didapat. Misalnya tahun pertama, misalnya tahun 2001, 2002, 2003. Berarti itu artinya kita menghitung data dari 2001, 2002, dan 2003, datanya kita kumpulin, kita jumlahkan, maksudnya kemudian kita membaginya dengan periode, jumlah periodenya itu ada 3, yaitu 2001, 2002, 2003. Jadi dibagi 3. Misalnya 2001 ada data 2, 2003 datanya ada 4, jadi kan 6. Nah, 2002 jadi misalnya saya lagi, misalnya 2001 datanya ada 2. Nah, 2002 datanya ada 4, jadinya kan 6. Nah, di 2003 datanya ada 3. Berarti jumlah totalnya kan 9. 2 tambah 4 tambah 3 jadinya 9. Nah, itu 9 kita bagi per jumlah periodenya. Periodenya kan ada 3. 2001, 2002, 2003. Jadi 9 bagi 3 ya, jadi dia akan menghasilkan angka 3. Nah, ini untuk rumusnya kurang lebih seperti ini. A1 tambah A2, A3, A4, dan seterusnya. AN itu maksudnya berapa jumlah datanya. Nah, dibagi N. N ini jumlah data. A adalah masing-masing titik data. N adalah jumlah periode waktunya. Nah, contoh perhitungan perambahan menggunakan metode rata-rata bergerak. Misalnya, ada sebuah kasus hasil penjualan sepatu di sebuah toko mulai dari tahun 2002 sampai dengan 2007. Jadi ini 2002, 2003, 2004, 2005, 2002, 2000. Ini ada berapa data nih? Ada berapa periode? 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Berarti ada 6 periode. Nah, misalnya di 2002 datanya ada 70. 2003 80, 2004 ada 75, 2005 ada 90, 2006 85, dan 2007 ada 60. Ini dalam bentuk piece ya, yang terjual. Nah, misalnya kita lihat di tabel ya. Ini letak rata-rata bergerak dalam deret waktu 3 dan 5 tahun. Jadi kita bisa pisahin satu kolom yang 3 periode di sini, yang ini yang untuk yang 5 periode kita lihat di sini yang sebelah kanan. Nah, misalnya kita menghitung dalam 3 periode. Jadi kita mulai menghitungnya, menjumlahkan datanya mulai dari 2002, 2003, dan 2004. Dia kan hanya 3 data. Jadi 3 tahun, 3 periode maksudnya. Nah, ini 70 tambah 80 terus tambah 75. Nah, hasilnya ketika dibagi dengan 3
dia akan menghasilkan 225. Nah, 225. Oh, begini, maksudnya begini. 2002, 2003 sampai 2004, 70 tambah 80 tambah 75 sama dengan 225. Jadi totalnya adalah 225. Ini belum dibagi. Nah, kalau misalnya kita hitung rata-rata bergeraknya, kita bagi 3, kan ada 3. Ada 3 periode, 2002, 2003, 2004. Jadi dibagi 225 dibagi 3 sama dengan 75. Nah, yang kosong-kosong ini diabaikan saja. Nah, kalau misalnya kita hitung dalam 5 tahun, berarti kita mulai dari ini, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Ini kan ada 5 tahun nih. Ada 5 periode. Nah, berarti ini 70 tambah 80 tambah 75 tambah 86 tambah 85 sama dengan 246. Ini adalah total jumlah datanya dalam periode dalam 5 periode. Nah, untuk mengetahui rata-rata bergeraknya, kita bagi jadi 5. Dia kan ada 5 periode, berarti dia dibagi 5 juga. Nah, ini 246 dibagi 5 sama dengan 79. Jadi hasilnya seperti itu. Nah, berikut contoh letak rata-rata bergerak dengan metode tertimbang. Ini dalam 3 tahun aja ya. Nah, yang 5 tahunnya konsepnya sama saja. Nah, misalnya 2002, 2003, 2004. Ini data yang tadi ya, yang waktu saya contohin di metode rata-rata bergerak sederhana. Ini 2002, 2003, 2004 sampai 2007. Nah, kalau metode ini tertimbang, metode rata-rata bergerak tertimbang. Jadi datanya kita tambahin dulu. Ini kan ya kan balik lagi kita lihat konsepnya. Tadi konsepnya mana? Oh, ini. Nah, jumlahkan data tersebut selama 3 periode berturut-turut secara tertimbang. Bagikan hasil perjumlahan tersebut dengan faktor pembagi 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Jadi begini. Nah, ini kita jumlahkan 70 ditambah 1 dikali 1. Nah, kemudian 80 dikali 2 ditambah 75, ini data yang ketiga, dikali 1. Nah, hasilnya adalah 305. Ini mulai dari 2002 sampai 2004. Ini adalah jumlah data dalam 3 tahun itu adalah 305. Kemudian datanya ini kita bagi lagi dengan 1 tambah 2 tambah 1. Jadinya kan 4. 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Jadi 305 dibagi 4 sama dengan 76,25. Jadi rata-rata bergeraknya adalah 76,25. Nah, yang selanjutnya, kalau misalnya kita hitung data seterusnya, kita tidak mulai dari 2002 lagi. Kalau kita mulai dari 2002 sampai 2005, itu jatuhnya 4 periode. Nah, yang kita hitung adalah 3 tahun saja. Jadi kita mulai dari 2003, 2004, 2005. Nah, datanya konsepnya sama saja. Mulai dari 80 dikali 1 ditambah data kedua 75 dikali 2. Kemudian ditambah lagi 86 kali 1, hasilnya adalah 316. Kemudian hasilnya untuk mengetahui rata-rata bergeraknya, kita bagi dengan 1 tambah 2 tambah 1. Jadi 4 kan 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Jadi 316 dibagi 4 sama dengan 79. Nah, untuk seterusnya seperti itu. Misalnya untuk sampai 2006, berarti kita mulai dari 2004 ini. Jadi kita kan hitungnya 3 periode. Kalau misalnya 5 periode, sama saja. Kita tinggal patokan sama datanya. Misalnya 5 periode 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Ini kan ada 5 periode. Jadi 80 ini mulai dari 70, 80, 75. Intinya sama saja konsepnya. Baik, terima kasih.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin ini presentasi dari kelompok kami. Kami harap mahasiswa mampu memahami materi pembahasan dan mampu mengerjakan soal-soal analisa deret berkala dengan metode ini. Selain itu, mampu menerapkan ke dalam data sekunder, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.